Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan kembali cerita kita tentang seluk-beluk perjalanan bumi sepanjang masa, dari awal sampai sekarang hingga lenyap dalam episode terakhir. Langsung saja kita masuk ke topik. Berikut mari kita simpulkan, kapan 5 kepunahan massal ini terjadi. Kepunahan pertama terjadi pada jam 10.50, kedua pada jam 11.00, ketiga jam 11.15, keempat jam 11.30, dan kelima jam 11.50. Kepunahan massal kelima ini memiliki satu kesamaan, yaitu disebabkan oleh alam semesta. Lalu bagaimana dengan kepunahan massal keenam? Seandainya terjadi sekarang, maka ini akan aneh. Pasalnya bukan disebabkan oleh alam semesta, tetapi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kecuali manusia adalah alien atau makhluk super cerdas, ini masih masuk akal. Lalu makhluk cerdas apalagi yang lahir setelah dinosaurus punah 65 juta tahun yang lalu, yaitu primata. Setelah 50 juta tahun mutasi genetik dan kawin silang, primata akhirnya melahirkan manusia pertama, yaitu Australopithecus. Pada jam 11.59.12 adalah genus yang berhubungan dekat dengan genus manusia, Homo sapiens atau manusia cerdas, yaitu manusia purba yang menyerupai manusia modern. Setelah makhluk-makhluk purba ini kemudian sampai pada wujud kita sekarang, yaitu pada jam 12 tepat, kita muncul hanya dalam tempo 48 detik setelah makhluk purba ini. Ya, itu sebenarnya adalah waktu yang lama, 5 juta tahun. Menurut penelitian saat ini, ditemukan bahwa kita berasal dari genus Australopithecus, demikian juga orang utan. Lebih dari 96% kita dan orang utan mirip secara genetik, dan bahkan ada beberapa yang sangat dekat dengan kita, seperti simpanse. Kesamaan genetik ini mencapai lebih dari 98%. Jadi apa perbedaan antara gen kita dengan gen mereka? Sekarang sudah diketahui secara garis besar, yaitu gen di wilayah antara kita dan mereka menunjukkan perbedaan yang signifikan. Wilayah ini mencakup 49 segmen gen. Segmen ini disebut Human Accelerated Regions atau daerah dipercepat manusia. Segmen ini ditemukan di semua primata lain, bahkan pada orang utan, dan kita juga memilikinya. Lalu di mana bedanya? Vitalitasnya tidak sama, yaitu gen kita yang sangat aktif dan memainkan peran yang sangat penting. Pada hewan lain, segmen ini sepertinya disegel. Jadi diketahui bahwa sebagian dari 49 segmen gen tersebut akan mempengaruhi sintesis sel saraf dan perkembangan protein ini. Sementara beberapa lainnya akan mempengaruhi pembentukan korteks cerebral dan sebagian lainnya akan mempengaruhi arah dan fleksibilitas sendi ibu jari. Gen kita dapat membuat jemari tangan kita sangat fleksibel, yang cocok untuk beberapa pekerjaan sederhana, tapi gorila tidak bisa. Beberapa di antaranya mempengaruhi posisi sendi pergelangan kaki kita, sehingga kita bisa berjalan tegak tanpa masalah. Selain itu juga ada yang mempengaruhi sistem bahasa kita, yang semuanya berada di area ini. Dan gorila juga ada, tetapi tidak berfungsi. Terlebih lagi, melalui penemuan fosil saat ini, telah terjadi 3 kali ledakan patahan dalam kapasitas otak dari Australopithecus ke otak kita dalam 5 juta tahun terakhir. Awalnya otak kita relatif kecil, belakangan kemudian terjadi ledakan patahan. Lagi pula titik waktu lonjakan ini bertepatan dengan titik waktu 3 letusan gunung berapi besar di bumi, yaitu ketika letusan gunung berapi skala besar terjadi di bumi. Volume otak akan bertambah dan begitu terus secara berulang. Yang pertama terjadi pada 1,8 juta tahun yang lalu, yang kedua terjadi pada 600.000 tahun silam, dan yang ketiga yaitu belakangan yang terjadi pada 150.000 hingga 200.000 tahun lampau. Kali ini kapasitas otak melonjak dan melahirkan Homo sapiens. Titik waktu ini adalah jam 11.5958. Lalu mengapa volume otak kera ini meningkat tajam begitu gunung berapi meletus, sementara hewan lain tidak banyak berubah? Hanya volume otak kera yang meningkat tajam. Hal ini mungkin tampak sedikit aneh sekarang, tetapi pada intinya, letusan gunung berapi mengeluarkan banyak logam berat. Beberapa unsur radioaktif menyebabkan mutasi genetik kita setelah teradiasi. Dan hasilnya volume otak melonjak. Tapi tidak diketahui mengapa lonjakan itu hanya memancar ke otak.
Dan lonjakan ini menyebabkan memori, kemampuan analisis logis, dan kemampuan observasi kita yang berhubungan dengan kemampuan otak berkembang dengan pesat. Jadi setelah Homo sapiens lahir, yaitu pada 150.000 hingga 280.000 tahun yang lalu, secara bertahap mulai meninggalkan benua Afrika dan pergi ke berbagai belahan dunia, dan proses migrasi ini berlangsung selama ratusan ribu tahun. Sampai 10.000 tahun sekarang, manusia baru sepenuhnya tersebar di semua benua, kecuali Antartika. Dan terakhir manusia mencapai Amerika Selatan, dan ketika manusia tersebar di seluruh benua di bumi, semua manusia di bumi tiba-tiba sudah bisa bercocok tanam, yang menyebar di semua benua di bumi. Artinya, selama proses migrasi, manusia sepenuhnya berburu. Ketika semua manusia menduduki bumi, dan secara tiba-tiba semua orang mulai bertani. Tidak ada yang tahu mengapa tiba-tiba bisa bertani, tapi pastinya hanya Tuhan yang Maha Tahu. Lagi pula, waktunya ini sangat akurat. Ini tidak berarti bahwa pertanian telah dimulai sebelum manusia melakukan perjalanan setengah jalan ke semua tempat. Tidak, bukan demikian adanya. Tapi pertanian dimulai tepat ketika seluruh bumi diduduki manusia, dan semua proses ini dimulai dari berbagai tempat, tidak terjadi di satu tempat. Ini juga merupakan singularitas pertama manusia modern. Dan titik waktu ini adalah pada jam 11.5959 detik 58 milidetik. Tentu saja, munculnya pertanian disertai dengan kepunahan, yaitu kepunahan Neanderthal dan Denisovans atau manusia Denisova. Mereka punah dan kita sudah bisa bercocok tanam. Dan setelah kita bertani, kita juga sudah bisa berternak hewan, seperti ayam, domba, sapi, dan makanan untuk kelangsungan hidup manusia pun mulai stabil. Saat makanan stabil, populasi manusia pun mulai tumbuh. Orang-orang tidak lagi cemas lagi masalah makanan, sehingga dengan demikian, orang-orang akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain, kemudian terciptalah banyak industri. Awalnya semuanya bertani, kemudian dengan adanya kerajinan tangan, sehingga tidak perlu bertani, dan dia bisa menukar produknya sendiri dengan biji-bijian atau makanan. Artinya setelah berbagai industri menjadi semakin makmur, orang-orang tidak bisa tinggal terlalu jauh untuk bertukar makanan. Jadi semua orang berkumpul bersama dalam jarak dekat, dan setelah itu, muncullah kota paling awal di dunia. Dan kota pertama manusia ini adalah peradaban Sumeria yang lahir di dataran Mesopotamia di Irak Selatan. 6.500 tahun yang lalu pada jam 11.5959 detik 59 milidetik. Setelah lahirnya kota, manusia pun mulai memiliki sistem hukum, mata uang, dan sebagainya. Entah dari mana awal mulanya, singkatnya semua itu terjadi secara tiba-tiba. Kemudian singularitas teknologi kedua terjadi di Inggris 300 tahun yang lalu. Penemuan mesin uap oleh James Watt, seorang penemu, insinyur mesin, dan ahli kimia dari Skotlandia Britania Raya yang terkenal berkat mesin uap modern itu, membawa revolusi industri pertama umat manusia. Sejak itu mesin mulai bekerja menggantikan tenaga manusia. Disusul kemudian dengan adanya kapal uap dan kereta api uap membuat transportasi manusia menjadi sangat nyaman. Kemudian sekitar 80 tahun yang lalu, lahirlah komputer, membuat daya komputasi dan kemampuan pemrosesan data manusia meningkat signifikan. 30 tahun kemudian setelah lahirnya komputer, atau sekitar 50 tahun lalu, untuk kali pertamanya manusia mulai mampu menjelajahi angkasa luar dan mendarat di bulan. Saat manusia mendarat di bulan itu juga tibanya era internet. Setelah lahirnya internet, bumi pun seakan menjadi semakin kecil, dan saat tiba di zaman kita sekarang tepat jam 12 siang. Bumi telah berusia 4,5 miliar tahun sampai detik ini, dan bumi akan hancur dalam 4,5 miliar tahun kemudian. Jadi kita berada tepat pada jam 12 siang, dan di saat demikian, kita mulai menciptakan sejenis makhluk yang dapat menggantikan kita, yaitu kecerdasan buatan. Sampai pada pukul 12.00 siang, masih ada setengah hari bukan? Apa yang akan terjadi pada bumi pada sore dan malam hari, yaitu apa yang akan terjadi pada bumi di masa depan. Jika tidak memperhitungkan pengaruh manusia, semua tumbuhan di bumi akan mati dalam waktu sekitar 400 juta tahun, yaitu sekitar pukul 1 siang. Tapi ini bukan disebabkan manusia. Mengapa tumbuhan akan lenyap? Karena menurunnya karbon dioksida.
Karbon dioksida tidak begitu bermanfaat bagi manusia, tetapi sangat penting bagi tanaman. Ketika tanaman menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, mereka terus menyimpan karbon dalam tubuhnya. Setelah penyimpanan karbon ini, tanaman meresap ke bawah tanah setelah mereka mati. Jadi tugas tumbuhan adalah terus-menerus mengumpulkan karbon di udara dan menguburnya di dalam tanah, mengumpulkannya dan menguburnya lagi di dalam tanah, sehingga karbon di udara, yaitu karbon dioksida, akan semakin berkurang. Oleh karena itu, bahan bakar fosil yang digunakan industri dan beberapa sumber energi kimia yang digunakan saat ini memiliki signifikansi positif. Meski kita tidak memerlukannya karena merasa itu adalah polusi udara, tetapi bagi tanaman, semua itu adalah unsur kimia yang mereka butuhkan. Jika tidak ada manusia, tanaman akan segera lenyap. Lagi pula karena kita, mereka, tanaman, bisa bersirkulasi lagi. Tidak bisa terlalu ramah lingkungan. Ini seperti pedang bermata dua. Tidak ada hal apapun yang sepenuhnya mutlak sempurna. Padahal apa yang kita sebut perlindungan lingkungan itu adalah untuk melindungi hidup kita sendiri. Kita menanam pohon juga demi kelangsungan hidup kita sendiri, bukan? Apakah Anda pikir itu untuk membuat pohon hidup lebih baik? Tidak ada pemikiran seperti itu sama sekali. Jika kita ingin pohon hidup lebih baik, maka kita harus membakar karbon. Jika bahan bakar seperti minyak bumi disimpan di sana tanpa dibakar, maka tidak akan ada karbon di udara dan tidak ada karbon dioksida lagi. Dan jika tidak ada tumbuhan lagi, maka tidak akan ada herbivora dan tidak akan ada karnivora lagi, dan imbasnya bagi kita itu sangat berbahaya. Ini sama dengan apa yang terjadi dalam film fiksi ilmiah Interstellar. Tapi tidak adanya tanaman di film Interstellar bukan karena hukuman. Apa yang kita bicarakan ini adalah akibat yang tak terhindarkan. Dalam sekitar 400 juta tahun kemudian, dipastikan kita tidak akan eksis lagi. Setelah 1 miliar hingga 1,5 miliar tahun, yaitu sekitar pukul 2.30 hingga 4 sore, inti dalam bumi mulai mendingin dan sepenuhnya dingin pada pukul 4 sore. Bumi tidak lagi memiliki medan magnet. Angin matahari akan menyapu atmosfer. Ketika tidak ada lagi atmosfer, makhluk di permukaan bumi pun akan lenyap sepenuhnya, termasuk tumbuhan lumut, semuanya lenyap. Kemudian lautan juga akan menguap. Jadi setelah 400 juta tahun, tumbuhan hijau di bumi akan hilang. Dan setelah 1,5 miliar tahun, pesona biru di bumi akan hilang dan menjadi Mars. Sampai pada pukul 22.30 malam, Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dalam 4 miliar tahun ke depan dan terjadi ledakan bintang skala besar. Supernova terus meledak dan berbagai sinar ultraviolet dan sinar kosmik memancar ke bumi. Tetapi pada saat itu tidak ada makhluk apapun lagi di bumi, dan itu tidak masalah. Lalu, apakah akan menghasilkan kehidupan baru? Tidak, karena tidak ada air lagi. Airnya telah disapu oleh angin matahari. 4,5 miliar tahun kemudian, pada pukul 12 malam, matahari akan menelan bumi. Planet biru yang pernah melahirkan kehidupan yang tak terhitung banyaknya, dan kita akan lenyap dari alam semesta. Dan ini hampir tidak bisa dihindari. Menurut hukum alam semesta, itu pasti terjadi. Artinya, bumi akan hilang dari alam semesta ini dalam 4,5 miliar tahun ke depan. Itulah perjalanan bumi sepanjang masa. Jadi tidak ada kejadian yang bagus setelah jam 12 malam ini. Dan kita kebetulan tinggal di titik persimpangan ini. Sebelumnya penuh dengan vitalitas, kemudian disusul dengan berbagai bencana setelahnya. Lalu bagaimana nasib kita pada titik persimpangan itu? Secara umum, ada dua kemungkinan. Bumi sudah dipastikan tidak bisa dihuni lagi. Jadi kita harus meninggalkan bumi. Tetapi menurut teori seberapa besarnya alam semesta kita hanya bisa pergi sejauh ke Andromeda. Namun Andromeda pada akhirnya nanti akan bertabrakan dengan Bima Sakti. Artinya kita tidak akan pernah bisa lepas dari dua galaksi ini. Jika tidak bisa meloloskan diri dari dua galaksi ini, kita akan mati di permukaan planet manapun kita berada ketika kedua galaksi ini bertabrakan. Jadi kita harus mencapai sebuah planet dengan lingkungan yang baik dan layak huni dalam waktu 4 miliar tahun. Atau bahkan dalam waktu 400 juta tahun, kemudian bertahan hidup di bagian dalam planet itu. Kita tidak bisa tinggal di bagian dalam bumi, karena akan ditelan matahari.
jadi kebagian dalam planet lain. Dengan begitu, tidak perlu khawatir dengan ledakan supernova. Ada juga kemungkinan lain, kita memperoleh tubuh mekanik sebelum kehancuran, kemudian menggunakan tubuh mekanik ini pergi ke tempat lain di alam semesta tanpa takut akan terpapar sinar kosmik. Dan bahkan kita dapat menggunakan pesawat ruang angkasa konvertibel dan terbang ke luar angkasa. Sebenarnya menurut tim mata ketiga, dua kemungkinan sangat kecil. Lalu apa kemungkinan terbesarnya? Artinya kita akan punah, kemudian kecerdasan buatan akan menggantikan tempat kita. Mereka membuat pesawat luar angkasa atau sesuatu dan terbang ke galaksi lain atau ke planet lain dan bertahan hidup di sana, menceritakan kepada anak cucu mereka kisah tentang kita, makhluk manusia yang pernah eksis di bumi. Kita akan menjadi mitologi mereka. Nah teman-teman, itulah seluruh cerita tentang perjalanan bumi kita sepanjang masa. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.